Pesisir Badung yang selama ini dikenal sebagai surga kehidupan, kini menyimpan cerita pilu. Setiap tahun, angin musim barat membawa ton demi ton sampah. Setidaknya selama periode 2024, pesisir pantai barat Badung diterjang sekitar 2.514 ton sampah kiriman. Di awal tahun 2025 ini, hampir 1.400 ton sampah sudah dievakuasi. Pasir putih yang dulunya lembut, kini terkubur oleh tumpukan plastik dan kayu lapuk. Sebagai bagian dari objek wisata, keberadaan sampah kiriman tidak hanya mengancam ekosistem laut, merusak keindahan alam, tetapi juga mengganggu kenyamanan wisatawan dan masyarakat setempat. Namun, di tengah tumpukan sampah yang menggunung, masih ada secercah harapan yang menyala. Karena banyaknya sampah itu sangat mengganggu ya, apalagi bagi para wisata di sini. Jadinya tuh sepi orang-orang ke sini gitu. Well, to be honest, it's very sad to see how human beings are still very unaware of the damage that we do to the environment. Saya berterima kasih ketika sampah itu menepi. Jadi ketika kita yang di darat tidak tahu bagaimana laut kita, jadi kita lebih tahu. Di sinilah kita belajar bagaimana kita peduli, bijaksana dalam memperlakukan sampah. Fenomena lonjakan sampah yang terjadi di objek wisata ini yaitu terjadi karena pengaruh daripada angin barat. Dan sampah yang paling dominan sekali itu yang sulit kita kendalikan adalah sampah plastik. Karena sampah ini datangnya hampir setiap detik lah datangnya. Itu kita membutuhkan kolaborasi dari masyarakat dan peran serta masyarakat. Yang jelas mari kita tangani secara bersama-sama masalah sampah ini. Saat ini kita berada di pantai Jimbaran yang berbatasan dengan Kedonganan. Kita pada pantai barat Badung, kita bagi menjadi 12 zona. Itu 10 zona ada di sebelah barat. Nah, ketika angin barat pada muson barat namanya, ketika bulan November sampai Maret, itu kita akan diserang oleh sampah laut yang kemudian mendarat di pantai kita. Karena panjang, ada 10 zona di bagian barat, kita mengoperasionalkan alat-alat itu secara bergiliran. Saat ini kita memiliki 10 alat berat. Ada ekskavator, loader, kemudian ada crawler carrier yang baru kita datangkan untuk mengangkut sampah-sampah yang sudah kita kumpulkan. Kita punya beach cleaner, kalau kayu-kayu besar sudah kita angkut, makanya remasan-remasan yang kecil-kecil itu akan diambil oleh beach cleaner. Alat pengumpul yang paling cepat bekerja adalah seperti yang ada di saat ini melintas, itu adalah loader. Nah, itu karena keberadaannya tidak sebanyak zona yang kita miliki, kita akan gilirkan dia. Prioritas mana yang akan kita ambil tergantung kedatangan sampah. Gerak cepat pemerintah untuk Kabupaten Badung dari pemerintah DLHK ya. Kita sudah ada alat-alat keren-keren nih. Ketika kami dari Sungai Wot berkegiatan tanpa ada alat kendaraan CC itu ya, bisa kebayang tahun-tahun lalu kita nggak ada itu, bagaimana punggung kita bergerak sakitnya. Tapi dengan alat itu sekarang mempermudah. Thank you DLHK Badung. Sebelumnya pantai kita kelihatan bersih, ramai dikunjungi oleh wisatawan. Namun demikian, ketika ada musim barat, musim angin barat, sepanjang pantai mulai dari pantai Kute, kemudian pantai Legian, pantai Kedonganan dan Jimbaran, itu dipenuhi sampah. Sampah ini adalah sampah yang datangnya dari laut. Kalau boleh kami sampaikan, sampah ini sampah antar pulau. Karena dari ciri-ciri sampah yang terdampar, itu ada kemasan-kemasan yang memang produk itu tidak beredar di Bali. Saya ditunjuk menjadi PLT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung,
tetap melanjutkan program-program penanganan sampah pantai, kebersihan secara umum oleh pendahulu kami, dan upaya itu pun juga sudah dilengkapi secara bertahap, melengkapi sarpras yang dibutuhkan dalam rangka menciptakan, mewujudkan kebersihan pantai. Upaya-upaya pembersihan pantai ini kita sudah upayakan pelaksanaan pembersihannya, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, sampai STO dan TPA itu setiap hari. Berkolaborasi, kita bekerja sama dengan semua stakeholder, TNI, Polri, kemudian manajemen hotel, restoran, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan. Kita ajak bersama-sama bergotong royong membersihkan sampah pantai sepanjang pantai yang ada di Kabupaten Badung ini. Terima kasih kepada seluruh stakeholder, elemen masyarakat, TNI, Polri, kemudian organisasi sosial masyarakat, para manajemen hotel dan restoran, termasuk pedagang sepanjang pantai yang sudah terlibat ikut ngerumbu bersama-sama bergotong royong membersihkan sampah pantai di sepanjang Pantai Kute, Pantai Kedonganan, kemudian Pantai Jimaran. Selanjutnya, kami tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bisa berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, tidak hanya di pantai saja, untuk menciptakan Badung yang bersih, resik, lestari, dan berbunga. Pelestarian lingkungan, khususnya objek wisata di Kabupaten Badung, harus terus diupayakan. Realitas ini menjadi pengingat bagi kita untuk turut mengambil peran demi membuatnya aman dan menjadi warisan berharga bagi anak cucu kita di masa depan. Mari bersama wujudkan langkah pintar untuk wisata bersinar.